salah satu jalan kita untuk mendapatkan ilmu. Maka kepada seluruh pendengar kami, dengan berbagai aktivitas yang ada sambil mendengarkan radio, ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan itu akan memudahkan kita menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan kita masuk surga. Dengan nuntut ilmu, itu jugalah sebab kita untuk mendapatkan hidayah. Hidayah itu harus dicari. Hidayah itu harus dicari dengan melalui menuntut ilmu, melalui pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pendidikan melalui bangku sekolah, melalui pendidikan yang ada di masyarakat kita, tempat pelatihan, kursus, majelis ilmu, majelis taklim. Dengan kita berusaha menghadirinya, maka itu adalah jalan kita untuk mendapatkan hidayah. Dan untuk ilmu itu akan mengantarkan kita pada ilmu lainnya. Tidak hanya ilmu tertentu, tapi bisa jadi dapat ilmu yang lain dengan berbagai disiplin ilmu. Tentu dengan berbagai disiplin ilmu itu akan mengantarkan kita ke surga. Man amila bima alim, siapa yang mengamalkan suatu ilmu yang telah ia ilmui, maka Allah akan mewarisinya ilmu yang ia tidak ketahui. Malam ya'lam, Allah akan mewariskannya ilmu yang ia tidak ketahui. Itulah pentingnya kita untuk menuntut ilmu. Sebagian ulama lainnya berkata, sawabul hasanatu ba'daha, balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Kita sudah melakukan kebaikan, maka balasannya yang akan kita rasakan adalah kebaikan-kebaikan yang akan kita laksanakan selanjutnya. Waridullahu allazina tadaw wa nahtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Al-Quran surah Maryam ayat 76. Kita sudah mendapatkan hidayah. Dengan kita rajin menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan petunjuk yang lain. Walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Dengan bertambahnya ilmu, bertambahlah ketakwaan kita. Ini bisa dapat kita baca dalam Quran surah Muhammad ayat 17. Dengan ilmu kita mendapatkan hidayah, dengan terus kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan hidayah yang lain, dan tentu itu akan menambah ketakwaan kita. Ibnu Rajab rahimahullah, seorang ulama kita, dia menyimpulkan, menuntut ilmu adalah jalan yang paling ringkas menuju surga. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pendidikan ini sangatlah penting untuk kita tuntut sejak dini, terutama pendidikan agama. Pendidikan agama, muru auladakum bis-shalah wahum abana'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan solat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha, dan pukullah mereka. Wahum abana'u asri sinin, jika tidak mengerjakan ketika mereka 10 tahun, pukullah mereka. Wa farriqu bainahum fil madajik, dan pisahkanlah tempat-tempat
tidur mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku, ini sebagai isyarat kepada kita, khususnya kepada orang tua, untuk sejak dini mengajarkan ilmu kepada anak kita, terutama tentang ilmu solat. Tentang ilmu solat. Ketika anak kita sudah berusia 7 tahun, suruh, perintahkan, ajak dia untuk solat. Tapi jikalau umurnya sudah 10 tahun, jika dia tidak solat, pukullah. Pukulan ini bisa pukulan yang tidak memberikan bekas di dalam tubuhnya. Dan jangan memukul anak, terutama jangan sampai memukul bagian kepala, karena kepala adalah bagian muru'ah, kehormatan manusia. Tapi pukullah pada badan yang lain, tapi jangan sampai mencederai. Yang paling utama memukul itu adalah dengan memberikan motivasi, dan memberikan hadiah kepada anak kita. Jika engkau, anakku, solatmu dalam 1 minggu ini tidak pernah tinggal 5 waktu sehari malam, maka uang jajanmu ditingkatkan dari 5.000 menjadi 10.000. Itu pukulan kepada anak-anak kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surah Tahrim ayat 6. Mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat, itu bagian daripada usaha dan upaya kita untuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajari anak kita menyebutkan nama Allah, membaca bismillah ketika dia makan, dan ketika dia pun makan harus menggunakan tangan kanannya. Ini perintah Nabi kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Umar bin Abi Salamah. Adab dalam hal makan dimulai dengan bacaan bismillah dan menggunakan dengan tangan kanan. Ini saudaraku, mendidik agama itu harus dimulai sejak dini. Apa keutamaan ilmu? Keutamaan ilmu agama khususnya, ini saudaraku, jika kita mengetahui tentang keilmuan, pasti kita akan semakin semangat untuk belajar Islam. Jika keutamaannya semakin membuat seseorang dekat dengan Allah, diridhoi malaikat, dan membuat penduduk langit juga bumi tunduk, maka itu sudah jadi keutamaan yang luar biasa. Keutamaan kita menuntut ilmu itu, yang pertama adalah yang paling takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Tidak akan ada rasa takut pada diri manusia kalau dia tidak mempunyai ilmu. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Al-Quran Surah Fatir ayat 28. Ulama-ulama itulah orang yang berilmu. Ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Orang ulama itu adalah orang yang berilmu. Kita sudah berilmu sedikit banyaknya. Apakah ilmu yang ada pada diri kita membuat kita semakin takut kepada Allah? Takut kepada Allah bukan berarti kita meninggalkannya atau kita menghindarkan diri darinya. Takut kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu yang kita miliki, apakah menambah rasa takut kita kepada Allah atau tidak? Ini perlu kita introspeksi muhasabah diri. Dengan kita sudah menyelesaikan pendidikan S1 sarjana, S2, S3, apakah setelah kita mendapatkan gelar sarjana, gelar master, gelar doktor, bahkan profesor, menambah rasa takut kita kepada Allah? Kalau tidak menambah takut kita kepada Allah, berarti ilmu kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
seharusnya sesudah kita diwisudah S1 menambah rasa takutnya kepada Allah, makin rajin beribadah, makin rendah hatinya, dan dia mungkin makin lemah lembut dalam berkata, dan makin dia peduli dengan masyarakatnya, bangsanya, dan negaranya, karena dia makin takut kepada Allah. Saudaraku, Ibnu Katsir rahimahullah, dia berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang maha agung, maha mampu, maha kuat, maha mengetahui, dan maha sempurna, dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan akan terus bertambah sifat takutnya. Saudaraku yang sudah sarjana, kesarjanaan apa saja, disiplin ilmu apa saja, baik disiplin ilmu agama pun disiplin ilmu umum, apakah sudah menambah rasa takut kita kepada Allah? Atau kita yang sudah S2 master di bidang disiplin ilmu kita masing-masing, apakah menambah rasa takut kita kepada Allah? Kalau tidak, begitu juga kita yang sudah S3 doktor dalam berbagai ilmu, apakah dengan ilmu yang kita miliki itu kita mengenal Allah yang maha sempurna, kita mengenal diri kita, mengenal lingkungan sekitar kita, dan kita tahu fungsi tugas kita yang utama di dunia ini? Apakah menambah rasa takut kita? Kalau menambah rasa takut kita, itulah yang membuat kita, hidup kita akan jauh lebih berarti. Tapi kalau kita makin tinggi pendidikannya, makin jauh dari Allah, dibuktikan dengan sholat pun sudah sering ditinggalkan, bahkan dia sudah terpengaruh kepada ekstrem kiri, yaitu pengaruh paham-paham sekuler, paham-paham pluralisme agama, paham hedonisme, pragmatisme, dan bahkan memandang agama itu tidaklah begitu penting, dan memandang semua agama sama, sehingga dia pun tidak peduli dengan ajaran agamanya, dengan ibadah-ibadahnya. Berarti dengan meningkatnya pendidikan kita tidaklah membawa keberkahan. Na'udzubillahi min dzalik. Man kana billahi a'raf, siapa yang paling mengenal Allah, dialah yang paling takut kepada Allah. InsyaAllah kita lanjutkan setelah berikut ini. Hadirin dan hadirat di mana saja kita berada, walaupun tak bertatap muka, tapi suaralah yang kita dengarkan, tapi dapat kita rasakan. Di dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abu Dardah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ketika ibu-ibu pergi ke pengajian, majlis ta'lim, wirid yasin, maka malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Ketika anak-anak kita berangkatkan belajar, ketika anak muda kita menuntut ilmu, maka malaikat pun meletakkan sayapnya sebagai bukti tanda ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan ikan di air, turut memohon ampun supaya para penuntut ilmu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Seluruh penduduk langit dan bumi dan sampai ikan yang berada di air pun ikut mendoakan supaya penuntut ilmu itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam bulan purnama
dari bintang-bintang lainnya. Ada yang ahli ibadah, rajin sekali beribadah, tapi tidak rajin menuntut ilmu. Ada orang yang menuntut ilmu sangat rajin, mungkin ibadahnya kurang. Itu perbandingannya sama dengan bulan purnama dengan bintang-bintang lainnya. Bulan purnama begitu bercahaya terang benderang, sedangkan bintang hanya kedip-kedipan kita lihat. Begitulah beda antara orang yang menuntut ilmu dengan ahli ibadah. Tentu lebih utamalah orang yang menuntut ilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan ilmu. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Nabi kita tidak mewariskan dinar dan dirham atau berupa harta, tapi beliau adalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mendapatkan ilmu, sesungguhnya kita sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Di dalam yang lain disebutkan, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan pada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dikaitkan dengan para malaikat, berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan akan keutamaan ilmu. Apalagi keilmuan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang-orang berilmu, dengan ilmulah syarat untuk mencapainya. Kalau kita tentu ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang menjadi syarat utamanya adalah ilmu. Kalau kita sudah diberikan Allah ilmu dengan berbagai cara dan jalan, seperti kami sering menyampaikan materi-materi ceramah, itu cara Allah untuk memudahkan kita untuk mencapai jalan ke surganya, dan itu cara Allah untuk menambah kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairam yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika giroh, semangat kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama, makin hebat, berarti Allah menghendaki kebaikan yang banyak kepada kita. Ketika giroh, semangat kita semakin hebat untuk menyampaikan ilmu, berarti Allah ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada kita. Maka alhamdulillah, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk menuntut ilmu dengan sebanyak-banyaknya. Begitu juga mengajarkan ilmu. Ilmu yang kita miliki tidak hanya untuk disimpan untuk pribadi, tapi sampaikanlah walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansuri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair falahu mislu ajarin fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Kita sampaikan ilmu kepada murid kita, kepada jamaah kita, kepada umat, maka jikalau mereka kerjakan apa yang kita sampaikan, maka kita akan mendapatkan bonus pahala. Siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakannya. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan agama maupun kebaikan dunia. Kebaikan yang dimaksud bukan hanya termasuk pada kebaikan agama saja, tapi kebaikan-kebaikan dunia dan apalagi kebaikan di akhirat. Kita akan mendapatkan pahala dari yang mengerjakannya. Maka kita jangan menyimpan ilmu yang ada
pada diri kita, ilmu yang kita tuntut selama ini jangan simpan-simpan di dalam hati, tapi tebarkan dia kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat, sehingga itu menjadi ilmu jariah. Hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, ini sangat masyhur di kalangan kita umat Islam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mislu azarin man amila biha. Barang siapa yang menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dikurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, siapa yang mempelopori suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Kalau kita mempelopori suatu kebaikan, mempelopori suatu kebaikan, contohnya para ulama-ulama kita mengadakan wirid yasin di masyarakat, itu merupakan sunnatan hasanah, mempelopori suatu kebaikan, dan sampai sekarang kita teruskan. Maka para ulama kita atau para wali songo dulu yang mempelopori kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka akan mendapatkan pahala ganjaran yang banyak tanpa mengurangi pahala yang kita kerjakan. Dan sebaliknya, ada orang yang mempelopori kejahatan, dicontoh oleh generasi selanjutnya karena tersebar di media sosial bagaimana tata caranya, dicontoh oleh mereka, maka kita akan mendapatkan dosa dari yang dicontoh orang lain. Ini saudaraku, maka janganlah pelopor dalam kejahatan, mari kita menjadi pelopor dalam kebaikan. Orang yang menyampaikan kebaikan, mengajarkan ilmu adalah salah satu tanda kita termasuk bagian daripada umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Oleh karena itu, ilmu yang kita miliki jangan simpan dalam hati, dalam pikiran, tapi sampaikanlah. Ballighu anni walau ayah. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah sampaikan kalimat-kalimat yang bermanfaat, bisa jadi dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pun dalam menyampaikan ilmu terus bersemangat untuk menyampaikannya, karena keutamaan dalam menyampaikan ilmu itu sangatlah besar. Sebagai bukti itu adalah jalan yang sangat mulia, adalah merupakan bukti kita termasuk umat yang terbaik. Amar ma'ruf nahi mungkar harus berjalan di masyarakat kita. Ajak manusia kepada kebaikan dengan kelembutan, dan cegahlah manusia dari kemungkaran dengan ketegasan, tanpa memandang pilih bulu dalam menegakkan hukum, dalam menegakkan keadilan. Saudaraku kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar agama kita, belajar Islam adalah merupakan suatu tuntunan dalam agama kita. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, ta'allamal ilma, tuntutlah ilmu,
belajarlah tentang ilmu, karena mempelajarinya adalah suatu kebaikan untukmu. Mencari ilmu adalah suatu ibadah. Saling mengingatkan akan ilmu adalah tasbih. Membahas suatu ilmu adalah jihad. Mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu kurbah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan akan ilmu adalah tasbih, membahas suatu ilmu adalah jihad, mengajarkan ilmu pada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah, mencurahkan tenaga untuk belajar dari ahlinya adalah suatu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu dia berkata, ilmu agama itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan harta mesti engkau menjaganya. Harta akan kurang ketika dinafkahkan, namun ilmu malah bertambah ketika diinfakkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, majalis fikih khair min ibadati sittina sanah. Majelis ilmu lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Man la yuhibbul ilma la khaira fih. Siapa yang tidak mencintai ilmu agama, tidak ada kebaikan untuknya. Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, tolabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada solat sunat. Imam Syafi'i rahimahullah dalam perkataan lainnya ia berkata, tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama daripada menuntut ilmu. Solat 5 waktu itu wajib, tapi ada yang lebih utama sesudah solat 5 waktu, yaitu menuntut ilmu. Ini saudaraku, Nabi juga kita Muhammad SAW pernah bersabda, jika kalian melewati taman kebun, maka makan dan minumlah. Apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah, taman kebun? Ada yang bertanya. Beliau pun bersabda, hilakuz zikri, halakoh zikir. Hadis riwayat Tirmizi. Majlis ilmu, majlis taklim yang ada bagian daripada majlis zikir. Itu bagian daripada Riyadul Jannah, taman-taman surga di dunia. Begitu juga Atok rahimahullah, dia pernah berkata, majlis atau halaqah zikir adalah majlis dalamnya kita membicarakan tentang ilmu halal, tentang ilmu haram, yaitu bagaimana engkau dalam berjual beli, bagaimana jual beli yang haram, bagaimana jual beli yang halal, itu akan dibicarakan. Dan bagaimana menunaikan solat, puasa, melaksanakan pernikahan sakinah dan warahmah, bagaimana tentang haji dan semacam-macamnya yang lain. Itu bagian daripada halaqah zikir, bagian daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Man aradat dunya fa'alai bi'il, siapa yang ingin dunia wajib baginya mengikuti ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka wajib pula dia memiliki ilmu. Inilah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah azza wa jalla, barang siapa yang memperoleh ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mengharapkan keridhaan Allah azza wa jalla, namun ia malah niatkan untuk menggapai dunia,
maka di hari kiamat ia tidak akan mencium baunya surga. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka saudaraku, dalam menuntut ilmu itu harus yang pertama kita luruskan adalah niat kita. Niat kita adalah lillah. Insya Allah kita tidak akan lelah, dan insya Allah hidup kita pun akan mudah, rezekinya pun halal dan thayyibah, mendapatkan jurutan thayyibah, dan insya Allah hidup kita pun akan penuh berkah. Tapi kalau kita menuntut ilmu untuk menggapai dunia, dengan segala bentuk kenikmatannya, maka kita tidak akan mencium baunya surga di hari kiamat nanti. Luruskan niat kita, teguhkan hati kita, istiqomah dalam kebaikan. Bagaimanapun lelahnya kita menuntut ilmu, dan bagaimanapun hebatnya tantangan yang kita hadapi dalam menuntut ilmu, maka jangan merubah niat kita kepada yang sifatnya bersifat duniawi. Yang menyampaikan ilmu pun para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, ustadz dan ustazah kita. Jangan berubah niatnya. Jangan berubah niatnya dari menyampaikan ilmu karena Allah, berubah niatnya karena amplop. Jangan berubah niatnya walaupun berbagai kepentingan duniawi kita. Teguhkan hatimu, tetaplah sabar dalam jalan menyampaikan kebaikan, waktu pagi dan waktu petang pada malam hari, menyampaikan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat. Jangan merubah niat kita, karena kalau kita sudah berubah niat, motivasi kita sudah motivasi duniawi untuk mendapatkan penghargaan, penghormatan, untuk mendapatkan kenikmatan dunia lainnya, segala fasilitas yang ada, maka di hari kiamat nanti kita tidak akan merasakan baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya pun tidak akan kita rasa. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam closing statement terakhir. Mari kita luruskan niat dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan segala bentuk keutamaan-keutamaannya akan kita peroleh di dunia, apalagi di akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.